Saat ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 Mata Pelajaran IPA pada materi manfaat air dengan menggunakan model Discovery Learning di SD Muhammadiyah 9 Palembang. Kita akan masuk ke abstrak. Di abstrak saya ini mencakup latar belakangan, yaitu pembelajaran IPA menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Adapun tujuannya untuk meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 9 Palembang dengan menggunakan model Discovery Learning. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas dengan tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan terdiri dari 2 siklus dilakukan tanpa siswa. Siklus 1 dilakukan pada tanggal 5 Mei 2020 terhadap kelas 5 yang dijadikan objek penelitian. Hasil pengamatan dari siklus 1 adalah bahwa perbaikan pembelajaran pada siklus 1 ini belum memperoleh hasil belajar siswa yang diharapkan, di mana guru masih belum bisa mengelola kelas dengan baik dan tidak melibatkan narasumber dalam rangka kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan model Discovery Learning pada pembelajaran siklus 1 belum efektif. Untuk meningkatkan hasil kualitas simulasi pembelajaran pada tanggal 11 Mei 2020 pada siklus 2 berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa peneliti telah melakukan semua langkah tindak lanjut kekurangan pada siklus 1 dan mengalami peningkatan pada pembelajaran pada siklus 2. Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhnya semua deskriptor secara optimal, maka peneliti memutuskan penelitian tindakan kelas berhenti di siklus 2. Dapat disimpulkan, Discovery Learning meningkatkan kualitas proses simulasi pembelajaran IPA. Kata kunci metode pembelajaran Discovery Learning, penelitian tindakan kelas. Kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah. 1. Identifikasi masalah. Pendidikan IPA dalam pembelajarannya menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Oleh karena itu, maka pembelajaran IPA harus melibatkan keaktifan peserta didik secara penuh active learning. Identifikasi masalah antara lain: 1. Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru karena mereka ribut dan sibuk sendiri dengan kegiatannya masing-masing, serta ada siswa yang keluar masuk kelas saat pembelajaran berlangsung. Kedua, siswa kurang aktif dalam bertanya kepada guru. Ketiga, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Keempat, model pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik siswa sehingga tidak tertarik pada materi yang diberikan. 5. Dari hasil ulangan tes yang diberikan, rata-rata nilai siswa di bawah KKM. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti mencari tahu penyebab masalah dengan melakukan refleksi pada saat pembelajaran berlangsung dan berdiskusi dengan teman sejawat, dan terdapat faktor yang menyebabkan anak didik kurang menguasai materi pembelajaran yang diberikan oleh guru, yaitu guru belum bisa menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif sehingga dapat tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru selama kegiatan pembelajaran kurang cocok. Ketiga, siswa tidak termotivasi dalam belajar. Berdasarkan analisis masalah di atas, maka saya berkeinginan untuk melakukan penelitian tindakan kelas sebagai alternatif dan prioritas pemecahan masalah dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 Mata Pelajaran IPA pada materi manfaat air dengan menggunakan model Discovery Learning di SD Muhammadiyah 9 Palembang. Model pembelajaran Discovery Learning yang dipilih dalam pembelajaran ini karena model pembelajaran ini sangat efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA kelas 5 pada materi manfaat air di SD Muhammadiyah 9. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian tindakan kelas dengan rumusan masalah, dan penelitian ini adalah sebagai berikut. Peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 mata pelajaran IPA pada materi manfaat air dengan menggunakan model Discovery Learning di SD Muhammadiyah 9 Palembang. C. Tujuan penelitian perbaikan pembelajaran. Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 9 Palembang dalam mata pelajaran IPA mengenai manfaat air dengan menggunakan metode pembelajaran Discovery Learning. D. Manfaat penelitian perbaikan pembelajaran. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. Melalui pembelajaran dengan metode Discovery Learning, siswa mendapatkan pengalaman belajar yang aktif, menarik, dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar IPA. Guru dapat memperoleh pengalaman aplikasi metode pembelajaran Discovery Learning dalam penelitian dan dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung bagi sekolah, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 2. Kajian pustaka. 1. Pengertian IPA.
Menurut Ahmad Susanto 2012-167 menyatakan bahwa sains atau IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. IPA merupakan cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. IPA didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan ilmiah. 2. Tujuan pelajaran IPA. Tujuan pelajaran IPA di SD pembahas sebagai berikut: mengembangkan rasa ingin tahu suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. 2. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 3. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mengalihkan pengetahuan, keterampilan, pemahaman di bidang pengajaran lain. Ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam, menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan di alam semesta ini untuk dipelajari. IPA memiliki karakteristik yang membedakan dengan bidang ilmu lain, yakni 1. IPA mempunyai nilai ilmiah, artinya kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemunya. 2. IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. 3. IPA merupakan pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, dan demikian seterusnya. Mengait antara cara yang satu dengan cara yang lain untuk membuktikan bahwa teori tersebut benar. 4. IPA merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan dengan bagian-bagian konsep yang telah berkembang sebagai suatu hasil eksperimen dan observasi yang bermanfaat untuk bereksperimentasi dan observasi lebih lanjut. IPA mempunyai 4 unsur, yaitu produk, proses, aplikasi, dan sikap. Produk dapat berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Proses merupakan prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. 4. Model Discovery Learning. Menurut Ratna Willis Dahar 2006-79 dari teori belajar Brunner, intinya perolehan pengetahuan merupakan suatu proses interaksi dan orang mengkonstruksi pengetahuannya dan menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi yang disimpan dan diperoleh sebelumnya. Belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Model Discovery Learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan siswa kepada data-data informasi yang telah disediakan oleh guru untuk diolah sendiri oleh siswa dengan bimbingan guru untuk kemudian siswa sendiri menemukan sebuah konsep prinsip umum dari data dan informasi yang disediakan tersebut. 5. Prestasi dan indikator belajar siswa. Menurut Bloom 2009, definisi hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, fisikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge, pengetahuan atau ingatan. Comprehension, pemahaman, menjelaskan, meringkas contoh. Application, menerapkan, analisis, menguraikan, menentukan hubungan, sintesis, mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru, dan evaluation, menilai. Menurut Nana Sujana 2009 mengemukakan bahwa hasil belajar siswa pada hakikatnya ialah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Banyak faktor yang dapat berpengaruh hasil pembelajaran. Ada contoh yang dapat diubah seperti cara mengajar, mutu rancangan, model evaluasi, dan lain-lain. Ada pula faktor yang harus diterima apa adanya seperti latar belakang siswa, gaji, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Suharjono dalam Ari Kunto 2655. Sedangkan indikator adalah acuan penilaian untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai kompetensi untuk mengumpulkan informasi, apakah suatu indikator telah tampil pada siswa. Bab 3. Pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran. 1. Subjek, tempat, waktu, dan pihak membantu penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 9 Palembang yang berjumlah 28 orang, 18 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki, yang menurut diagnosis tim peneliti memiliki kemampuan IPA paling rendah dibandingkan dengan kelas-kelas lain. Lokasi penelitian tindakan kasus ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah 9 Palembang yang beralamat Jalan Wahid Ali RT 332 Ilir Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu pelaksanaan perbaikan pembelajaran terdiri dari 3 prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Prasiklus dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2020, siklus 1 dilaksanakan tanggal 5 Mei 2020, dan siklus 2 dilaksanakan tanggal 11 Mei 2020. Penelitian ini dibantu oleh seorang
guru dan teman sejawat dan supervisor satu yang bersangkutan sebagai observer atau penilai, yaitu Ibu Asati Oktavia SPD dan Ibu Dr. Santi Oktarina SPD MPD. 2. Desain prosedur perbaikan pembelajaran siklus 1. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus dan simulasi kegiatan setiap siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus 1 ini meliputi hal-hal sebagai berikut: mengadakan pertemuan, guru melaksanakan tindakan, dan guru pengamat berdiskusi tentang persiapan penelitian, menyiapkan lembar observasi, aktivitas guru, soal tes, dan catatan lapangan. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun pada persiapan penelitian, menyiapkan alat tulis untuk observasi. Perbaikan pembelajaran siklus 1. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus dan simulasi kegiatan setiap siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus 1 ini meliputi hal-hal sebagai berikut: mengadakan pertemuan, guru melaksanakan tindakan, dan guru pengamat berdiskusi tentang persiapan penelitian, menyiapkan lembar observasi, aktivitas guru, soal tes, dan catatan lapangan. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun pada persiapan penelitian, menyiapkan alat tulis untuk observasi dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sesuai dengan jadwal pelajaran yang ada. Pelaksanaan tindakan dilakukan pada jam ke-1 dan jam ke-2. Guru memulai pembelajaran dengan pelaksanaan kegiatan awal yang meliputi penyiapan kondisi fisik psikis siswa untuk memulai pelajaran. 2. Melakukan observasi dengan memainkan pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan materi sebelumnya yang relevan. 3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 4. Memberikan motivasi dengan menyampaikan manfaat pada materi pembelajaran bagi kehidupan siswa. Pada kegiatan inti, guru menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa dengan membentuk kelompok untuk mendiskusikan gambar yang disajikan guru sambil mendengarkan penjelasan guru. Siswa mencatat hal-hal yang dianggap penting dan ditulis guru di papan tulis. Setelah itu siswa diminta bertanya jika ada penjelasan yang tidak dipahami. Kegiatan ini diakhiri dengan menugasi siswa mengerjakan latihan soal-soal yang ada pada buku paket. Dalam kegiatan akhir, guru melakukan hal sebagai berikut. 1. Menyimpulkan materi pembelajaran, menugasi siswa dengan mengerjakan soal-soal lainnya yang berkaitan dengan materi pembelajaran pada buku paket. Tugas ini dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Pada tahap ini, observasi dilakukan oleh guru pengamat berkaitan dengan aktivitas guru. Observasi dilakukan dengan menggunakan format observasi simulasi pembelajaran. Guru pengamat atau observer mengamati video simulasi pembelajaran guru pelaksana tindakan dengan mencontreng kolom yang telah disediakan. Pada tahap refleksi yang dilakukan peneliti dibantu supervisor 1 Ibu Dr. Santi Oktarina SPD MPD dan teman sejawat Ibu Asati Oktavia SPD. Setelah data hasil pembelajaran dan hasil observasi dianalisa, pelaksanaan refleksi wawancara antara peneliti dan teman sejawat untuk melihat adakah peningkatan hasil belajar siswa. Keseluruhan hasil refleksi ini untuk melihat kelemahan, kekurangan, dan untuk melakukan tindakan lanjut untuk pelaksanaan siklus selanjutnya. Dari hasil observasi yang dilakukan pada siklus 1, masih ada deskriptor kelemahan yang muncul. Guru belum melakukan persepsi dan belum menyampaikan tujuan pembelajaran, dan simulasi tidak sesuai dengan metode pelajaran discovery learning. Oleh karena itu, penilaian ini dilanjutkan dengan pelaksanaan siklus 2. Dalam tahap ini digunakan juga lembar observasi simulasi siklus kedua. 3. Desain prosedur perbaikan pembelajaran siklus 2. Untuk melakukan siklus 2, guru membuat RPP perbaikan. RPP yang dibuat masih dalam pokok bahasan yang sama, tetapi materinya berbeda dengan alokasi waktu yang sama. Namun tentu saja pelaksanaan berbeda dengan pelaksanaan siklus 1 seperti pada prasiklus. RPP siklus 2 terdiri atas kegiatan awal yang menyiapkan kondisi, apresiasi, penyampaian tujuan, dan pemotivasian dengan menyebutkan manfaat materi pembelajaran bagi kehidupan siswa. Kedua, pada kegiatan inti terdapat perbedaan yang mendasar dengan RPP. Pra-model discovery learning sesuai dengan masalah yang dipandang sulit untuk dipecahkan. Dan dalam kegiatan akhir, di samping ada kegiatan penyimpulan dan tugas, dalam RPP siklus 2 ini dimasukkan 2 kegiatan lagi, yaitu refleksi dan evaluasi. Refleksi dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan proses belajar mengajar yang dilakukan. Guru bersama siswa mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sementara itu, evaluasi digunakan untuk mengetahui hasil belajar IPA siswa terhadap materi pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk memperjelas uraian di atas, di bawah ini disertakan RPP perbaikan yang dimaksud.
Pelaksanaan RPP Siklus 2 dilakukan pada hari Senin 11 Mei 2020 setelah menyiapkan kondisi siswa. Guru melakukan apresiasi dengan menghubungkan materi yang akan dilaksanakan dengan materi sebelumnya. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi dengan menyatakan manfaat materi pembelajaran dengan kehidupan siswa. Setelah itu guru menyampaikan materi dengan model discovery learning. Selanjutnya pada langkah akhir guru melakukan kegiatan menyimpulkan evaluasi, refleksi, dan pemberian tugas. Pengamatan observasi yang dilakukan oleh teman sejawat. Adapun lembar observasi di simulasi siklus 2 adalah sebagai berikut. Tampilan gambar jelas. 1. Tampilan gambar jelas, terang dan tidak bergoyang-goyang. 2. Suara terdengar jelas dan jernih. 3. Tulis caption jelas dan informatif. 4. Waktu berkisar 2-3 menit. Konten materi: penjelaskan identitas mahasiswa, materi urut dan teratur, materi sesuai dengan usia anak didik, materi sesuai dengan tema mata pelajaran, media sesuai dengan materi yang disajikan, terdapat kegiatan pembukaan, inti, penutup dengan alur yang jelas dan lancar. Tahap refleksi dilakukan. Peneliti dibantu teman sejawat Ibu Astati Oktavia SPD dan Supervisor 1 Ibu Dr. Santi Oktarina SPD MPD pada tanggal 5 Mei berdasarkan 2 observasi yang telah dilakukan. Kelebihan pelaksanaan simulasi siklus 1. Perkenalan identitas sudah baik, media belajar yang menarik dan jelas, adanya LCD. 3. Kualitas video dari segi gambar suara sudah cukup jelas. 4. Langkah kegiatan sudah berurutan, pembuka, inti, dan penutup. Adapun kelemahan pelaksanaan simulasi siklus 1 yaitu 1. Tidak ada kegiatan awal guru. 2. Guru masih monoton dalam langkah-langkah pembelajaran. 3. Tidak ada kegiatan diskusi yang melibatkan narasumber. 4. Kegiatan yang tidak sesuai dengan RPP. 5. Kesimpulan tidak dilakukan bersama-sama. Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan: 1. Dibuka dengan kegiatan awal. 2. Melibatkan semua pihak terkait dalam langkah-langkah pembelajaran. Membuat kesimpulan setelah dalam kegiatan diskusi. 3. Secara tuntas melakukan langkah kegiatan diskusi dan pembahasan antar kelompok. 4. Melaksanakan dengan rapi langkah-langkah pembelajaran sehingga bisa terlaksana sesuai alokasi waktu yang telah ditentukan. 5. Melaksanakan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan RPP. Dikarenakan pada siklus 1 di atas masih ada deskriptor yang belum optimal muncul, maka peneliti harus melanjutkan penelitian tindakan kelas ke siklus 2 untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 2. Deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran siklus 2. Pelaksanaan simulasi siklus 2 dilakukan pada tanggal 11 Mei 2020 di SD Muhammadiyah 9 Palembang di kelas 5 tanpa ada siswa pada mata pelajaran IPA dengan materi siklus air dengan menggunakan model discovery learning. Dalam melakukan penelitian, peneliti dibantu oleh teman sejawat Ibu Astati Oktavia SPD sebagai pengamat untuk mengamati siklus 2 ini. Adapun pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus 2 adalah sebagai berikut. Pertama, tahap adalah perencanaan siklus 2. Perencanaan perbaikan pembelajaran siklus 2 oleh peneliti dilaksanakan dengan bantuan teman sejawat. Tahap perencanaan di siklus 2 terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu menggunakan langkah-langkah model discovery learning dalam langkah-langkah pembelajaran, membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus 2 dengan materi siklus air, menyediakan tambahan media pembelajaran yang dibutuhkan dalam menyampaikan materi, menyiapkan lembar observasi, membuat soal evaluasi, mengadakan penelitian. Kedua adalah tahap pelaksanaan siklus 2. Tahap pelaksanaan pembelajaran siklus 2 adalah peneliti dilaksanakan oleh peneliti pada hari Senin 11 Mei 2020. Peneliti dibantu oleh teman sejawat. Adapun langkah-langkah kegiatan perbaikan pembelajaran yaitu: kegiatan awal terdiri dari 1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 2. Guru melanjutkan dengan berdoa dan presentasi. 3. Guru mengulang pelajaran materi sebelumnya tentang manfaat air bagi manusia. 4. Guru melakukan apresiasi siapa saja yang suka mandi hujan dan dari mana air hujan datang dan bagaimana terjadinya melalui proses siklus air. 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang proses terjadinya siklus air. Kegiatan inti: 1. Mengajak narasumber untuk melakukan penelitian pada materi siklus air. 2. Membimbing narasumber untuk melakukan identifikasi pada materi siklus air. 3. Membimbing narasumber untuk melakukan pengumpulan data terhadap penelitian yang akan dilakukan. 4. Memberikan kesempatan kepada narasumber untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan kegiatan mengajar pada materi siklus air. 5. Guru membimbing untuk melakukan pengolahan data. 6. Membimbing narasumber secara simulasi untuk membuktikan penelitian dilakukan dan merumuskan kesimpulan, menemukan konsep pada mata pelajaran di materi siklus air. Kegiatan akhir: 1. Narasumber dengan dibimbing oleh guru menyimpulkan hasil diskusi tentang siklus air. 2. Guru melakukan evaluasi dari hasil percobaan dengan memberikan soal tes. 3. Doa penutup.
Ketiga, pada tahap observasi, kegiatan observasi di simulasi siklus 2 dilakukan oleh peneliti dibantu teman sejauh Ibu Astuti Octavia, SPD pada tanggal 12 Mei 2020. Pada tahap observasi ini, peneliti dibantu oleh teman sejauh mengamati kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran IPA dengan materi siklus air di SD Muhammadiyah 9 Palembang. Hasil pengamatan kegiatan simulasi siklus 2 adalah tampilan gambar jelas, terang, dan tidak bergoyang-goyang. Suara terdengar jelas dan jernih dan tidak ada suara backsound-nya. Tulisan caption jelas dan informatif. Menggunakan media OHP, waktu berkisar 2-3 menit. Pada tahap observasi ini, peneliti mengamati kegiatan simulasi siklus tahap 2. Hasilnya adalah guru telah mampu memperbaiki kesalahan yang dilakukan pada simulasi siklus 1. Antara lain, guru telah mampu melakukan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang ada di RPP dan ada kegiatan awal serta memberikan evaluasi dan kesimpulan di akhir pembelajaran, dan peneliti pun telah melakukan semua langkah tindak lanjut untuk siklus 2. Keempat adalah tahap refleksi. Kegiatan refleksi ini dilakukan oleh peneliti dibantu teman sejauh Ibu Astuti Octavia, SPD pada tanggal 11 Mei 2020. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peneliti telah melakukan semua langkah tindak lanjut yang telah dibahas pada siklus 2, mengalami peningkatan dibandingkan pembelajaran pada siklus 1. Adapun kelebihan dari pelaksanaan simulasi siklus 2 adalah 1. Tampilan gambar video jelas, suara terdengar jelas dan jernih. 2. Guru telah mampu melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kegiatan inti dalam RPP. 3. Metode pembelajaran yang telah digunakan sangat membantu proses pembelajaran yang telah sesuai dengan materi. 4. Terdapat kegiatan pembuka inti dan penutup dengan alur yang jelas. 5. Secara keseluruhan dan penyampaian pembelajaran sangat memberikan kesempatan kepada narasumber untuk lebih aktif dalam pembelajaran. 6. Peneliti membuat kesimpulan dalam proses pembelajaran. 7. Suara sudah terdengar jelas dan tidak lagi ada backsound-nya. Berdasarkan hasil evaluasi pada siklus 2 ini, hasil belajar siswa meningkat dibandingkan dengan pembelajaran pada siklus 1. Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhnya semua deskriptor secara optimal, maka peneliti memutuskan penelitian tindakan kelas ini berhenti di siklus 2. B. Pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Dari hasil pengamatan peneliti di mana kegiatan pembelajaran IPA kelas 5 SD Muhammadiyah 9 Palembang hanya menggunakan metode ceramah tidak efektif, di mana narasumber suka bosan dalam mendengarkan penjelasan guru. Dalam metode ceramah ini, proses kegiatan belajar mengajar di kelas guru menjadi pusat pembelajaran dan itu sangat tidak efektif. Narasumber juga tidak diberikan kesempatan untuk bertanya sehingga mereka sulit untuk memahami materi yang diajarkan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab mengapa hasil belajar rendah pada mata pelajaran IPA dan tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM 65 dalam pembelajaran. 2. Pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran siklus 2. Kegiatan observasi dilakukan peneliti dibantu teman sejawat pada tanggal 11 Mei 2020. Dari hasil observasi pengamatan perbaikan pembelajaran siklus 2 didapati beberapa kelebihan simulasi siklus 2 adalah 1. Tampilan gambar video jelas, suara terdengar jelas dan jernih. 2. Guru telah mampu melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kegiatan inti dalam RPP. 3. Metode pembelajaran yang digunakan sangat membantu proses pembelajaran dan sesuai dengan materi. 4. Terdapat kegiatan pembuka inti dan penutup dengan alur yang jelas. 5. Secara keseluruhan dan penyampaian pembelajaran sangat menarik. 6. Memberikan kesempatan kepada narasumber untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Hal ini terbukti berdasarkan teori menurut Kurniasi dan Sani 2014-6667. Juga mengemukakan beberapa kelebihan dari model discovery learning, yaitu sebagai berikut. A. Menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. B. Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. C. Mendorong siswa berpikir dan bekerja dan inisiatif sendiri. D. Siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Bab 5. Simpulan dan saran tindak lanjut. 1. Simpulan. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan discovery learning dapat meningkatkan kualitas belajar. Proses simulasi pembelajaran pada materi manfaat air siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 9 Palembang. Berdasarkan dari hasil observasi dan pengamatan pada simulasi pembelajaran siklus 1 yang ada kekurangan dan kelebihan sehingga belum maksimal dan diperbaiki di simulasi pembelajaran siklus 2. Kedua, saran tindak lanjut. Dari berbagai kesimpulan di atas, beberapa tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan keaktifan dan ketuntasan belajar siswa adalah sebagai berikut. 1. Guru harus melaksanakan pembelajaran
dengan membuat persiapan yang matang, yaitu dengan menyusun rencana pembelajaran yang sistematis. 2. Guru harus membimbing dan memotivasi secara khusus bagi siswa yang kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, dalam kegiatan pembelajaran, guru disarankan menggunakan model discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas 5. Sekolah hendaknya memberikan fasilitas kepada guru untuk mengatasi kelemahan yang ada pada narasumber, sehingga narasumber termotivasi dalam belajar dan guru meningkatkan pemantapan pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Kedua, tindak lanjut. Bagi peneliti lanjutan, semoga hasil penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan model discovery learning untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar di sekolah. Presentasi karya ilmiah saya, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Santi Oktarina SPD MPD, yang telah membimbing saya, dan semoga video ini bermanfaat bagi dunia pendidikan.